Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu kan teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang komunitas BOS Indonesia ya, BOS Indonesia. Saya Sukanto ya, inisiator BOS Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bank Indonesia ya. Apa BOS Indonesia? Ini penting ya. Jadi teman-teman kadang ada yang japri bertanya, "Pak, apa itu BOS Indonesia?" Ya. BOS Indonesia ya. BOS Indonesia ini bisa disingkat bisnis ya, komunitas bisnis online dan offline sehat sejahtera Indonesia, atau bisa juga BO-nya berani optimis untuk sehat dan sejahtera. Ya kan? Lah komunitas berbisnis online dan offline ya kan, dengan 10 bidang bisnisnya ya. Komunitas ini bersifat inklusif bukan eksklusif. Kalau inklusif itu adalah melibatkan banyak orang ya kan, banyak pihak, tapi kalau eksklusif adalah khusus tersendiri. Tapi sekali lagi BOS Indonesia bersifat inklusif ya kan. Dari bidangnya aja 10. Nah, bidangnya apa aja? Itu digital marketing bisa online, karena sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Online mendukung offline, offline mendukung online. Jadi harus sinergi antara online dan offline ya. Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, jasa lainnya ya, tour and travel, edukasi training dan pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis, peternakan, kuliner dan kopi dan barista ya. Tentu bisnis kita adalah dari hulu dari hilir ya, dari desa sampai kota ya, kelurahan. Jadi sekali lagi ini menarik ya. Nanti tentu ada detail-detail, ada video-video lanjutannya. Oke. Nah, kita adalah sinergi dengan program pemerintah ya, yaitu Germas ya kan. Tapi saya harus paham ya, Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat ya, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Ini penting ya. Nanti sangat, jadi hidup kita harus sehat ya. GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional, tentu adalah dengan SMK Bank Indonesia. Nah, tujuannya tentu adalah apa? Bahwa BOS Indonesia adalah menuju sebagai solusi sehat, produktif dan sejahtera ya. Kita harus sehat dulu ya. Sehat, terus produktif dan sejahtera. Makanya nanti ada gimana membangun mental ya. Mental itu adalah yang harus paling penting nanti tentunya. Nah, apa tujuan BOS Indonesia? BOS Indonesia adalah sebagai wadah edukasi dan praktek ya. Jadi tidak hanya edukasi tapi praktek juga ya. Masyarakat tentang bisnis online dan offline, serta membangun mental bisnis yang sesuai dengan regulasi aturan negara dan pemerintah NKRI. Tadi kita sekali lagi kita adalah membangun mental juga ya. Jadi menarik ya kan. Jadi ini paling penting ya, karena kalau kita mau maju lah mental menjadi kata kunci ya. Tentu mental yang kuat, pantang menyerah ya kan, dan sebagainya ya. Oke, dasar hukum BOS tentu karena kita sebagai warga negara Indonesia, tentu konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 ya, kemerdekaan berserikat berkumpul ya kan, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang organisasi kemasyarakatan. Oke. Nilai-nilai pengembangan BOS Indonesia. Jadi komunitas BOS Indonesia itu punya nilai-nilai yang dikembangkan. Yang pertama tadi inklusif ya kan, melibatkan banyak pihak ya kan, banyak bisnis di situ ya. Tentu ya kan, kemudian konsorsium ya. Inklusif, konsorsium, gotong royong dan sinergi. Jadi inilah nilai-nilai ya. Jadi kalau di BOS tentu ada konsorsium, nanti ada gabungan ya kan, ada bisnis. Jadi kita jamaah ya. Itu nilai-nilai yang kita kembangkan, gotong royong, sinergi. Sinergi berarti kita dengan apa? Dengan pemerintah, sinergi dengan organisasi bisnis lain, dan tentu dengan masyarakat. Jadi tentu ini yang menarik ya, nilai-nilai yang dikembangkan oleh BOS Indonesia ya. Nah, pengembangan BOS Indonesia tentu adalah kita basic kabupaten, kota, tentu kecamatan dan desa atau kelurahan. Karena nanti akan basicnya kita desa atau kelurahan ya. Dengan kerja kolaborasinya adalah apa? Business to customer dengan masyarakat, business to business, antar bisnis, dan business to government dengan pemerintah ya. Dan dalam pengembangan nanti akan didukung oleh organisasi bisnis ya, baik berupa PT ya kan, pasaran terbatas, organisasi bisnis lainnya, koperasi, dan bisnis organisasi bisnis lainnya. Jadi intinya adalah kita adalah pengembangannya tentu adalah sesuai dengan perkembangan di lapangan. Oke bosan ya. Nah, target anggota komunitas BOS Indonesia adalah apa? Nanti per desa kurang lebih 1.000. Jadi kita punya anggota, punya jaringan lah 1.000 per desa atau kelurahan ya. Tentu mereka adalah yang bahwa punya karakter, yang mental bisnis yang sangat luar biasa ya. Yang tentu nanti kita kembangkan, tentu yang menjadi mental bisnis yang handal ya. Oke, mindset dan mental bisnis. Jadi kenapa kita bicara mindset dan mental penting ya? Karena mindset dan mental ini ada kata kunci. Karena kita jujur, ini tiba oleh sejarah masa lalu, nanti ceritanya panjang. Nanti ada edukasi tentang bagaimana ya, bahwa mental kita bisnis ini terpengaruh oleh masa lalu. Padahal VOC aja ini dulu abad 16 datang ke Indonesia adalah sebagai kongsi perusahaan dagang ya. Dia punya berani hijrah dari Eropa kan sampai ke Nusantara. Jadi tentu mentalnya luar biasa. Nanti ada edukasi lanjutannya ya. Kemudian adalah tentu sejarah luar biasa adalah pasca perang Pangeran Diponegoro. Jadi kita ada sebuah luar biasa ini sejarah ya, yang sangat mempengaruhi ya, bahwa Diponegoro ini seorang, jangan salah, yang ngurus kudanya saja dulu ada 70 ya. Jadi dia dua orang saudagar juga, anak raja ya kan.
seorang ulama, ya kan? Ya, dia juga seorang pebisnis yang handal juga, ya kan? Jadi ini menarik. Nanti ada cerita masa lalu lah yang akhirnya kolonial membelenggu. Memang karakter kolonialnya adalah membuat kita tidak produktif, ya, cenderung bodoh, ya kan? Padahal dia sendiri ahli bisnis, ya. Oke, jadi kita menarik nanti kita kalau bicara tentang ininya, ya. Nah, tentu mental bisnis yang kita kembangkan itu positive thinking, membangkitkan keberanian, berani mengambil risiko, ya kan? Wajib tetap optimis, ya, belajar dari pengalaman bisnis terdahulu dan fokus dan konsisten. Jadi nanti ada pelatihan edukasi. Nah, intinya apakah? Buang blocking mental, ya. Apa mental block, ya? Penghambat utama berbisnis adalah apa? Banyak rencana, keinginan menghayal, ya. Tidak pernah eksekusi, tidak pernah dijalankan, ya. Kemudian sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan gagal, ujung-ujungnya tidak berbisnis. Nah, itu harus dibongkar, ya. Namanya blocking mental atau mental block, ya. Oke, solusinya adalah apa? Berani berubah dan berproses, ya. Makanya bos tuh berani, ya kan, berubah proses nanti lewat komunitas kita, ya. Bos Indonesia, ya. Jadi dengan komunitas kita akan kita, ya. Ini kan. Tentu kita banyak keuntungan, ya, menjadi komunitas Bos Indonesia ini, ya. Kalau secara bisnis kita bisa belanja order produk lebih murah, dan kalau mau jual bisa dijual lagi, kan. Tentu ada keuntungan. Kemudian pendampingan bisnis minimal 6 bulan, ya. Baik online offline, mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan, karena bisnis tentu ada juga nanti mendapat pekerjaan-pekerjaannya baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, kita punya jaringan, ya. Kemudian kita menjadi anggota koperasi komunitas. Mendapatkan akses fasilitas, ya, ada BPJSTK, program umroh dan haji, ya kan. Kemudian ada program-program menarik lainnya. Ini menarik, ya. Kemudian tentu sinergi dengan program pemerintah, ya kan, Germas, Gerakan Masyarakat Bersehat, GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional dan Eksekutif Desa. Jadi banyak keuntungan, ya, menjadi komunitas Bos Indonesia, ya. Oke, di dalam Bos Indonesia tentu nanti kita ada kurang lebih melibatkan 5 hal, ada pelanggan, ada reseller, ada pengelola atau penggerak, ya, ada agen atau mitra distribusi, dan kemudian ada investor atau pemodal. Jadi 5 komponen inilah yang saling sinergi, ya, bahu-membahu, ya kan, untuk membangun, ya kan, gerakan yang tadi, Bos Solusi Sehat, Produktif dan Sejahtera. Oke. Ini sistem kerjanya, ya. Kalau kabupaten kota nanti ada pengelolanya, ya, ada kecamatan, kemudian jadi ada yang dikontrol adalah tentu pengelola, kemudian nanti anggota, nanti juga reseller, ada agen, investor, dan tentu yang menarik adalah kita ada namanya Bos Academy. Ini penting nih, sekolah bisnis. Karena mental ini nggak bisa harus diajarkan secara kontinu, ya kan, dibongkar mental blocknya, kan, dibongkar, ya kan. Nah, ini nanti dengan masyarakat bisa ikut sekolah, ya kan, nanti menjadi member. Ini kaitannya adalah bos, kemudian anggota adalah Bos Indonesia, ya, Bos Academy, ya kan, yang akan mengurangi masyarakat umum sehingga menjadi masyarakat. Tentu kita akan berhubungan dengan tokoh masyarakat yang intinya apa? Merubah mindset, ya kan, mental masyarakat Indonesia, ya. Yang masyarakat yang punya mental, ya, bisnis, ya kan, yang intinya adalah semangat juang yang luar biasa. Nah, tentu sekalian bergabung, nanti ada yang isi formulir, ya, registrasi, ya. Ya, kota, kecamatan, desa, RT, RW, ya kan, profesi, tentu ada nomor rekening bank. Take action, ya kan, kalau kita mau maju, mau sukses, ya tentu harus action, ya. Oke. Nah, tentu kita ada edukasi, ya, jadi dari Bos Academy tadi, dari pelatihan mental, ya kan, nanti intinya apa? Merubah mindset yang tidak produktif jadi produktif, ya kan. Jadi intinya adalah kalau bahasa Sundanya mah ulah males, ulah malu, ulah gengsi, atau ojo malas, ojo malu, ojo gengsi. Jadi kita punya karakter yang luar biasa, yang tadinya pemalas tidak malas. Ya, jadi gengsi tidak gengsi, ya kan. Nanti tentu ada HTS Auto Start, HTL 1, HTL 2, 3, dan 4, dan pelatihan-pelatihan berikutnya. Intinya adalah apa? Merubah mindset, paradigma yang tadinya nggak produktif jadi produktif, yang tadinya malas jadi tidak malas, ya kan. Karena mindset itu menentukan tindakan menentukan kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib. Jadi nasib itu dilakukan oleh perubahan mindset dulu, ya kan. Nah, inilah makanya perlu itunya Bos Academy, adalah sebuah pelatihan, ibaratnya seperti Kopassus, ya. Yang kita tentu dengan latihan yang cukup luar biasa dilatih, ya, baik teori dan praktek, ya kan. Menarik, ya, Bos Academy, ya. Oke, sekalian, blocking mental, penghambat bisnis kita buang. Yang tadinya saya tidak bisa menjadi saya bisa, ya. Sekali lagi, saya tidak jadi saya bisa, ya, dengan semangat, ya kan, bahwa untuk bisa rubah, ya kan, bahwa Tuhan tidak berubah nasib suatu kaum kalau kaum tidak mau merubahnya. Sekali lagi, ya kan, itu yang harus kita pegang, ya kan. Nah, intinya Bapak sekalian, ayo kita berubah lebih baik, ya kan, lebih sehat, lebih produktif, lebih sejahtera. Tentu kita semua dapat sukses by design. Jadi sebuah keberhasilan perlu direncanakan, ya kan, karena penting, ya kan, karena tanpa perencanaan yang matang tentu hasilnya tidak akan maksimal. Oke Bapak sekalian, sampai jumpa di video edukasi berikutnya, ya kan. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.